Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat yang disampaikan melalui channel YouTube saya. Yang menyampaikan pertanyaan ini adalah saudari kita Maria Siboro. Dia bertanya demikian. Selamat sore Pastor Posinus, mohon pencerahannya. Apakah seorang duda non-Katolik, yaitu beragama Buddha, dan sudah cerai hidup, boleh menikahi wanita Katolik yang masih single? Terima kasih, Pastor. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban kita? Boleh nggak seorang duda yang non-Katolik, beragama Buddha, cerai hidup, menikahi wanita Katolik yang masih single? Ini jawaban saya. Saudara-saudariku yang terkasih, dari pertanyaan saudara kita Maria Siboro ini ada dua masalah besar. Yang pertama adalah perkawinan terdahulu. Lalu yang kedua adalah beda agama. Yang satu Buddha, yang satunya Katolik. Di dalam ajaran gereja Katolik, ikatan terdahulu itu merupakan halangan perkawinan. Jadi tidak bisa mereka yang sudah cerai secara sipil, secara otomatis menikah sah di dalam gereja Katolik. Begitu juga beda agama ini menjadi halangan perkawinan dalam gereja Katolik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama soal ikatan perkawinan terdahulu. Duda ini yang beragama Buddha sudah cerai hidup, ya. Dia cerai dengan istrinya. Nah, di dalam gereja Katolik tidak pernah mendukung dan mengakui yang namanya perceraian sipil. Mengapa, saudara-saudariku yang terkasih? Karena di dalam pandangan gereja Katolik, perkawinan dibentuk seluruh hidup sampai mati memisahkan keduanya. Jadi semua perkawinan yang sudah dilangsungkan menurut agama masing-masing itu ya, bukan hanya agama Katolik gitu ya, tapi Buddha dengan Buddha menikah secara Buddha diakui sah oleh gereja Katolik, dan perkawinan itu dalam pandangan gereja Katolik hanya kematian yang memisahkan. Jadi dibentuk seumur hidup. Gereja Katolik selalu berpegang teguh pada perkawinan yang abadi, yang kekal adanya. Jadi itu dalam pandangan gereja Katolik. Maka ketika ada otoritas sipil yang menceraikan suami dan istri, tidak diakui oleh gereja Katolik. Dan perceraian sipil semacam itu tidak pernah didukung oleh gereja Katolik. Oleh karena itu, semua mereka yang telah menikah menurut agama, kemudian cerai secara sipil, tidak bisa otomatis menikah sah kembali secara Katolik. Nggak bisa. Harus dibereskan. Nah, harus dibereskan. Bagaimana caranya, Romo? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam gereja Katolik sekali lagi tidak ada perceraian dan tidak pernah mendukung dan mengakui perceraian yang dilakukan oleh sipil itu. Nggak pernah diakui. Gereja Katolik memberi kemungkinan bagi mereka yang bermasalah perkawinannya untuk anulasi perkawinan. Nah, apa itu anulasi perkawinan? Kita harus memahami, saudara-saudariku yang terkasih. Anulasi perkawinan itu adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula tidak sah. Atau ada hal-hal yang membuat perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Jadi sebelum perkawinan. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat perkawinan tidak sah. Apa misalnya itu? Misalnya adalah ikatan perkawinan terdahulu. Seperti Bapak Duda tadi. Ya, dia menikah secara Buddha, tetapi cerai secara sipil. Nah, ini halangan, saudara-saudariku yang terkasih. Mengapa? Kendati sudah putus secara sipil, cerai secara sipil, bagi gereja Katolik tidak cukup demikian, itu ya. Bisa kita baca di dalam kanon 1085, dikatakan di sana bahwa tidak salah perkawinan yang dilangsungkan antara mereka yang masih terikat perkawinan terdahulu, ya. Kendati perkawinan itu belum pernah disempurnakan dengan persetubuhan, tetapi karena dia sudah menikah secara agama, tidak bisa menikah lagi secara otomatis untuk kedua kalinya. Dia harus membereskan. Nah, anulasi itu sarana yang ditawarkan oleh gereja. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, anulasi itu bukan solusi pertama-tama. Tetapi ini adalah solusi yang paling terakhir. Ketika mereka sudah mencari solusi lain, lalu tidak bisa menyelesaikan masalah, ya baru tawaran anulasi inilah sebagai salah satu solusi. Mengapa? Karena jangan sampai ada kecenderungan di antara pasangan suami istri, kalau ada konflik, maka solusi yang pertama dipilih adalah perceraian. Jangan. Jadi harus diusahakan.
Di dalam gereja Katolik, di dalam janji perkawinan, sudah dikatakan di sana oleh calon pasangan suami istri, bahwa mereka berjanji di hadapan Allah, di hadapan Romo, di hadapan umat gereja yang hadir, di hadapan saksi, bahwa mereka saling mencintai, setia satu sama lain sampai maut memisahkan. Dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat. Berarti dalam segala kondisi kehidupan mereka setia. Nah, ini yang luar biasa, saudara-saudari yang terkasih. Ini harus dipertahankan. Maka sekali lagi dalam gereja Katolik tidak ada yang namanya perceraian, tetapi kalau ada masalah-masalah perkawinan, dimungkinkan ada tawaran solusi anulasi perkawinan. Jadi anulasi itu sekali lagi bukan perceraian, ya, bukan perceraian seperti yang dibayangkan oleh kita, tetapi hanya perkawinan yang tidak sah, yang boleh dianulasi, yang bisa dianulasi, dibatalkan perkawinannya. Seperti kalau saya kasih ilustrasi, anulasi itu seperti main bola, ya, ada striker, penyerang, lalu dia bawa bola tapi sudah offside. Walaupun sudah offside, dia golkan, ya. Nah, ini gol, tetapi gol itu dianulir oleh wasit karena yang bersangkutan sudah offside. Itu. Jadi offside itu lebih dulu terjadi sebelum dia golkan. Perkawinan tidak sah karena sebelum menikah ada hal yang membuat perkawinan itu tidak sah. Nah, itu yang bisa dibatalkan, bisa dianulasi. Sementara perkawinan yang sah itu tidak bisa dianulasi. Maka di tribunal atau pengadilan gereja keuskupan itu tidak bisa dianulasi perkawinan yang sah. Dan biasanya hakim menolak permohonan anulasi bagi perkawinan yang sah itu. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih, maka duda ini terhalang, ya, terhalang untuk menikah dengan wanita Katolik tadi yang masih single karena dia masih belum mengajukan anulasi perkawinan kepada tribunal keuskupan. Nah, tentu saja ada pertanyaan, Romo, kan dia kan beragama Buddha, apakah boleh dia mengajukan anulasi perkawinan di tribunal keuskupan atau pengadilan gereja Katolik? Mengapa diperbolehkan? Karena si duda ini punya rencana akan menikah dengan orang Katolik. Maka semua mereka yang bermasalah perkawinan dan akan menikah dengan orang Katolik, maka diberikan pelayanan kepada mereka boleh mengajukan permohonan anulasi. Maka duda yang beragama Buddha tadi, karena ada rencana menikah dengan orang Katolik, dia bisa mengajukan permohonan anulasi ke tribunal keuskupan di mana dia tinggal. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja sebelum duda ini mengajukan permohonan anulasi kepada tribunal keuskupan, dia mesti datang ke pastor paroki di mana dia tinggal, menceritakan semua kisah perkawinannya dan sampai cerai secara sipil dan apa saja permasalahan yang dihadapi. Nanti pastor paroki akan melihat apakah ada dasar atau ada indikasi yang sangat kuat untuk menjadi landasan pengajuan anulasi. Maka nanti pastor akan mengatakan, baik kalau begitu Bapak bisa menyampaikan permohonan anulasi ke tribunal keuskupan. Nah, jadi harus tahap pertama adalah di tahap paroki dulu, kepada pastor paroki dibicarakan kasus perkawinan. Baru kedua, pastor paroki akan memberikan surat pengantar untuk dikirim ke tribunal keuskupan bahwa kasus perkawinan ini dimungkinkan diberi solusi anulasi perkawinan. Nah, kalau seandainya hakim mengabulkan permohonan anulasi itu yang disampaikan oleh duda tadi yang sudah cerai sipil, maka ketika dia sudah dikabulkan anulasinya itu, dia bisa menikah sah secara Katolik dengan wanita single tadi. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja hakim itu sangat hati-hati memberikan anulasi perkawinan. Mengapa? Karena kalau tidak ada dasar anulasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu tidak pernah dikabulkan oleh hakim tribunal atau hakim pengadilan Katolik, ya, pengadilan keuskupan. Tidak bisa dikabulkan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Lalu yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, soal beda agama. Nah, kalau seandainya yang Buddha ini tidak pindah ke agama Katolik, maka dia menikah beda agama dengan yang Katolik tadi. Nah, beda agama sekali lagi dalam gereja Katolik halangan perkawinan. Maka kalau duda ini tadi sudah menerima anulasi perkawinan dari pengadilan gereja atau tribunal keuskupan, maka dia dimungkinkan menikah dengan yang Katolik tadi, tapi menikah secara beda agama. Ada persyaratan. Mengapa? Karena ini halangan, ya, halangan, hambatan untuk menikah sah dalam gereja Katolik. Dia meminta dispensasi atas perkawinan beda agama
tentu saja melalui pastor paroki, ya. Lalu nanti pastor paroki akan meminta dispensasi itu ke ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah itu adalah Bapak Uskup atau Romo Fikjen atau Romo Fikep. Salah satu di antara mereka itu yang memberi. Nah, tapi ada persyaratan diberinya dispensasi itu. Jadi uskup tidak bisa memberikan dispensasi kalau tidak memenuhi persyaratan. Begitu juga Romo Fikjen tidak bisa memberikan dispensasi kalau yang pihak Katolik tidak memenuhi persyaratan. Nah, apa persyaratan itu? Persyaratannya adalah yang sudah tertulis di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1125. Minimal ada 3 di sana yang menjadi persyaratan untuk diberikan dispensasi atas beda agama itu. Yang pertama, pihak Katolik harus berjanji ya bahwa dia tidak akan meninggalkan iman Katolik. Jadi dia harus mempertahankan iman Katoliknya dan dia berjanji. Dan nanti dia ditanda tangan juga, dan di pihak yang bukan Katolik juga ikut tanda tangan, ikut mengetahui bahwa dia berjanji tidak meninggalkan iman Katolik. Berarti dia tetap aktif di dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, semua anak yang akan lahir dibaptis dalam gereja Katolik. Nah, ini janjinya. Mengapa? Karena bagi kita yang sudah menerima baptisan, kita harus menjaga persekutuan di dalam komunitas gereja Katolik. Ya, karena anugerah atau rahmat baptisan yang kita terima itu tidak hanya kita dilahirkan sebagai putra dan putri Allah, dilahirkan kembali yang menjadi putra dan putri Allah, tetapi kita juga digabungkan menjadi anggota gereja. Jadi kita memiliki komunio dan kita memelihara persekutuan ini. Jadi kita jangan meninggalkan iman Katolik. Nah, gereja memiliki tanggung jawab untuk memelihara iman umatnya. Lalu syarat yang ketiga adalah semua anak yang akan lahir akan dididik dalam ajaran Katolik. Jadi secara Katolik dididiknya. Jadi bukan dalam agama yang lain. Maka ini saudara-saudariku yang terkasih, 3 janji ini perlu dibicarakan di antara calon pasangan suami istri yang berbeda agama ini tadi. Jangan sampai orang yang bukan Katolik menghambat orang Katolik untuk menjalankan janjinya yang sudah dia sampaikan di hadapan Allah, kendati melalui kehadiran Romo di situ. Tapi sebenarnya dia sampaikan di hadapan Allah. Juga karena ada umat yang hadir di situ dan menyaksikan janji itu, ya, bahwa dia tidak meninggalkan iman Katolik, semua anak akan dibaptis dan dididik secara Katolik. Di dalam Kanon 1125 itu juga ditegaskan bahwa kepada mereka yang bukan Katolik diberitahu janji dari pihak Katolik ini tadi. Mengapa saudara-saudari yang terkasih? Supaya sebelum perkawinan dilangsungkan, mereka bicarakan hal-hal yang fundamental ini. Jangan sampai menjadi konflik nantinya di antara mereka, dalam keluarga mereka. Bagaimana mempertahankan agama masing-masing itu ya. Gereja Katolik itu luar biasa. Mengapa luar biasa? Kalau terjadi perkawinan beda agama, maka pihak yang bukan Katolik dibebaskan untuk beragama, untuk mengimani ajaran agamanya. Begitu juga orang Katolik diminta supaya tetap menjadi orang Katolik, ya, dan tidak memaksa pihak lain untuk menjadi Katolik. Mengapa? Karena ada di dalam Kanon 748 paragraf kedua. Tidak seorang pun orang Katolik yang memaksa pihak lain memeluk iman atau agama Katolik bertentangan dengan hati nuraninya. Maka di dalam gereja Katolik itu sebenarnya tidak ada kristenisasi atau tidak ada katolikisasi. Itu nggak ada, ya. Mengapa? Karena kita tidak bisa memaksakan orang lain memeluk agama kita. Kalau dalam perjalanan waktu orang lain itu yang bukan Katolik mau memeluk iman Katolik, tentu saja juga kita sambut. Tapi harus mengikuti katekumenat, ya. Proses belajar menjadi Katolik selama 1 tahun, saudara-saudariku yang terkasih. Ya, cukup lama juga ya menjadi orang Katolik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, setelah janji pihak Katolik ini diberitahu kepada yang bukan Katolik, maka calon pasangan perlu diberitahu tujuan perkawinan menurut Katolik dan hal-hal fundamental berkaitan dengan perkawinan Katolik, termasuk nanti tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua bagi anak-anak yang akan lahir. Ini sebenarnya mau mengatakan bahwa mereka akan ikut kursus persiapan perkawinan dan juga pendampingan personal dari Romo atau dari tim yang sudah ditentukan oleh paroki. Intinya mesti mempersiapkan perkawinan secara Katolik supaya perkawinan yang dilangsungkan sungguh-sungguh sesuai dengan semangat Kristiani. Tidak ada poligami, harus setia sampai mati, tidak boleh diceraikan secara sipil atau oleh otoritas manapun. Jadi juga harus menjadi sarana pengudusan
bagi pasangan suami istri dan juga bagi anak-anak, dan sekaligus menjadi sarana keselamatan bagi kedua pasangan suami dan istri dan juga anak-anak. Jadi itu luar biasa saudara-saudariku yang terkasih. Bagi gereja Katolik, perkawinan itu bukan semata-mata sebagai urusan sosial, urusan negara, atau urusan institusi, bukan, tetapi pertama-tama adalah berkaitan dengan panggilan ilahi. Yang mempersatukan suami dan istri adalah Tuhan Allah sendiri. Maka perlu sekali saudara-saudariku yang terkasih, perkawinan itu dilandasi dengan iman, kedekatan dengan Allah. Maka kalau ada masalah-masalah dalam perkawinan, pertama-tama datang kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah yang mempersatukan keduanya, maka Tuhan Allah juga membantu jika terjadi konflik atau ada berbagai macam tantangan di antara pasangan suami dan istri. Jadi itu tanggapan saya kepada saudari kita Maria Siboro ini berkaitan dengan pertanyaannya. Maka sekali lagi perlu diingat bahwa duda itu harus membereskan perkawinannya. Dia bisa mencari solusi anulasi perkawinan, datang kepada pastor paroki, lalu nanti juga diurus ke tribunal keuskupan, pengadilan gereja. Dan kalau ada dasar anulasi, diberi atau dikabulkan anulasi itu oleh hakim tribunal. Hakim tribunal itu adalah romo, ya, yang ditugaskan oleh Bapak Uskup. Maka baru dia bisa ada kemungkinan menikah. Tetapi dia juga harus mendapatkan dispensasi atas perkawinan beda agama. Karena dia beragama Buddha, akan menikah dengan yang beragama Katolik. Bagi kita, sekali lagi, beda agama itu merupakan halangan perkawinan, tetapi ada solusinya, yaitu dispensasi. Jika pihak Katolik mau memenuhi persyaratan yang diminta oleh gereja Katolik untuk seumur hidup, bahwa dia tidak mau meninggalkan iman Katolik, anak-anak yang akan lahir dibaptis dalam gereja Katolik, anak-anak yang lahir akan dididik secara Katolik. Tugas ini tentu saja saudara-saudari yang terkasih tidak gampang, maka harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih yang menjadi jawaban saya untuk saudari kita Maria Siboro. Tuhan memberkati. Amin.